Mirip nasi goreng, tapi bukan nasi goreng. Ya, inilah nasi cikur. Menu kebanggaan warga Tasikmalaya ini memang dimasak mirip dengan nasi goreng. Bedanya tak ada kecap, saus, ataupun ragam minyak di dalamnya. Bumbunya pun sangat sederhana. Cikur atau kencur diulek bersama bawang merah dan bawang putih, lalu ditumis sampai wanginya keluar, kemudian dicampur dengan nasi. Uniknya, meski Tasik bukan merupakan kota penghasil kencur, makanan ini menjadi sarapan favorit dari masyarakatnya. Lantas, dari mana sebenarnya hidangan ini berasal? Karena rasanya enak, saya tuh suka banget. Kencurnya terasa, ada rasanya gurih, asin, pokoknya enak banget. Enak rasanya, terus ada sensasi sendiri tuh ke mulut tuh, sedep, lebih sedep gitu. Kayak apa ya, beda aja gitu kalau nasi cikur kayak sama nasi. Biasanya kan kalau nasi tutuk oncom tuh, cikurnya tuh nggak kerasa cikurnya, kalau di sini tuh lebih terasa. Jika merujuk ke catatan sejarah, memang tidak ditemukan sama sekali tulisan yang menyebut sejak kapan hidangan ini muncul. Tetapi banyak yang berpendapat nasi cikur adalah kreasi masyarakat Tasikmalaya yang memanfaatkan hasil alam untuk beradaptasi dengan lingkungan. Hawa yang dingin di wilayah Tasik bisa ditutupi dengan menyantap nasi cikur yang punya cita rasa khas. Sedikit getir, gurih sekaligus hangat bercampur menjadi satu. Hanya diperlukan rimpang kencur yang masih muda sehingga aromanya tidak terlalu menyengat. Dipilih karena cikur ya memang ada ciri khasnya. Nah, cikur sendiri itu kan dari sisi rempahnya sendiri bisa bermanfaat untuk tubuh kita ketika dimakan itu, menambah nafsu makan, bisa menghangatkan tubuh. Meski begitu, ada juga yang berpendapat bahwa sajian ini telah muncul sejak era penjajahan, yakni pada tahun 40-an. Saat perpindahan kekuasaan dari Belanda ke penjajahan Jepang, masyarakat Tasikmalaya mengalami krisis pangan serta kesehatan. Nasi cikur dianggap sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat, lezat, dan juga murah. Bahkan hal itu masih tampak sampai sekarang dengan lauk wajib berupa tempe ataupun tahu goreng. Pada saat itu terjadi sebuah krisis ekonomi yang luar biasa pada zaman Jepang, yang pada akhirnya muncullah, ketika muncul krisis itu masyarakat bagaimana caranya bertahan hidup salah satunya. Nah, tiba-tiba kreativitas masyarakat pada saat itu karena memang kekurangan segala sesuatunya lah, kekurangan bahan makan, yang pada akhirnya membuatlah sebuah makanan yang sangat sederhana, sebetulnya sangat sederhana. Selain dikenal sebagai tanaman obat, masyarakat Tasik dan Sunda pada umumnya memang terkenal dengan kepiawaiannya memanfaatkan hijauan yang tersebar di pekarangan. Tak hanya sebatas rimpang atau akarnya, kencur juga dimanfaatkan daunnya sebagai salah satu menu andalan. Dan yang uniknya lagi di setiap masyarakat pada saat itu, di halaman-halaman itu ada cikur, termasuk daunnya juga sebetulnya. Daunnya juga bisa dipakai lalaban kayak daun singkong. Daun cikur juga enak. Kencur juga hadir di olahan karedok sebagai salah satu unsur wajib yang ada di dalamnya. Diolah bersama bumbu kacang, bawang putih, sedikit asam jawa, dan gula merah. Kencur menghasilkan kekayaan rasa dalam sajian karedok. Manis, gurih, dan juga pedas yang menghangatkan. Ya, sejak zaman dahulu, kencur telah menemani perjalanan anak bangsa sebagai salah satu elemen penting yang hadir sebagai obat ataupun bumbu pada makanan. Bahkan para ibu di zaman dulu biasa mengoleskan kencur ke seluruh tubuh untuk mengencangkan kulit yang kendor setelah persalinan. Tak heran, salah satu ramuan di beberapa spa modern menggunakan kencur sebagai bahan lulurnya. Uniknya, salah satu istilah yang sering kita dengar, anak bau kencur, terlahir dari tradisi memanfaatkan kencur sebagai salah satu media pengobatan anak kecil. Jauh sebelum obat kimia hadir di Nusantara, di masa lampau kencur menjadi salah satu obat yang ampuh bagi anak kecil yang terkena demam. Keberadaan kencur yang identik sebagai obat panas anak kecil membuat sebutan bau kencur melekat pada mereka yang dianggap belum dewasa.
Tetapi Tasik tak hanya punya nasi cikur semata. Sebagai makanan pokok, boleh jadi nasi adalah pondasi sekaligus harga mati bagi organ pencernaan masyarakat tanah air. Selain nasi cikur, Tasikmalaya juga punya olahan yang tak kalah terkenal, yakni nasi tutuk oncom atau lebih sering disebut sebagai nasi TO. Biasa ditemui dalam satu warung atau rumah makan Sunda, nasi tutuk oncom ternyata juga punya kisah yang tak kalah mengenaskan dari nasi cikur. Saat itu, oncom yang justru muncul sebagai hasil fermentasi kacang tanah dapat diolah menjadi salah satu kuliner lezat dan juga menyehatkan. Sebuah benda yang pada saat itu hanya ada itu, hanya ada oncom karena memang krisis tadi. Terus diolah sedemikian rupa dengan kreativitas, kembali lagi dengan kreativitas, maka muncullah tutuk oncom. Terus di sisi lain juga oncom itu kan benda yang yang sangat murah gitu, sangat murah. Terus lebih jauh lagi benda yang sebetulnya kalau ditarik lebih dalam itu benda yang ya tidak berguna karena memang dalam tanda petik ya kategori sampah gitu pada saat itu ya. Menyebut oncom sebagai sampah mungkin memang tak ada salahnya. Pasalnya, makanan ini memang berasal dari bungkil kacang tanah dan onggok atau ampas singkong. Tetapi yang mengesankan, oncom ternyata punya kandungan gizi yang melimpah. Bahkan oncom hitam yang dipakai sebagai bahan nasi tutuk oncom dinilai lebih menyehatkan daripada oncom merah. Berdasarkan banyak penelitian, kandungan protein oncom hitam bisa 2 kali lipat daripada oncom merah. Selain sebagai sumber energi, oncom yang kaya protein dapat membuat lebih cepat kenyang, bahkan dengan porsi yang sedikit. Hal inilah yang membuat para ahli menyimpulkan oncom sangat berguna untuk diet dan menjaga berat badan. Proses fermentasi pada oncom ternyata juga mencegah perut menghasilkan gas berlebih sehingga tidak mengakibatkan kembung. Untuk mengolah nasi tutuk oncom pun tak butuh cara yang rumit. Untuk menghilangkan aroma langu, oncom biasanya akan disangrai terlebih dahulu. Nah kalau merah itu kan kalau dicampur nasi biasanya lembek ya. Kalau di tempat-tempat lain itu biasanya lembek. Nah kalau yang hitam ini karena dia proses masaknya disangrai dulu, ditumis dulu, nanti ketika dicampur dengan nasi ada tekstur crustnya gitu atau crispy-nya itu. Jadi si warna juga hitam kan, lagi cenderung dengan putih lebih kompleks saja warnanya bagus. Sebagai pelengkap, biasanya nasi tutuk oncom akan disajikan bersama sambal merah dan hijau yang membuat selera makan semakin bertambah. Awal biasa ditumbuk ya, tapi sekarang kebetulan itu oncomnya halus, jadi nggak usah ditumbuk, langsung ke katel di wajan ya, digiling-giling gitu sama tangan, langsung disangrai sama gitu. Kalau sambal beda lagi, dipotongin dulu tomatnya sama pakai kemiri gitu. Meski terkesan sangat sederhana, pada tahun 2019 silam, nasi tutuk oncom bahkan masuk ke dalam jenis masakan lokal yang wajib disajikan oleh maskapai penerbangan Indonesia. Terbukti lahir dari tragedi yang membuat nasi cikur dan tutuk oncom berendah diri. Keduanya justru membuktikan mampu bertahan di era modern, bahkan kini tersebar di Nusantara.